Nah, halo Rek. Karena akhir-akhir ini kita kerjanya itu memang bagai kuda. Kayak hari ini aku contohnya masuk jam setengah 3. Setengah 3 pagi, ini barusan pulang setengah 6 ya. Setengah 6 maghrib, lumayan Rek, masih terang tuh. Di luar juga memang angin kenceng, jadi kayaknya enakan bikin videonya di dalam ruangan sini sih. Biar nggak masuk juga suara anginnya ya. Nah, ini bibit-bibit yang ditanam sama aku dan bosku juga di sini ya, Rek, ya. Jadi yang kita kerjain tuh sayurannya kayak gini. Cukup seru kerja di pertanian itu. Kenapa seru? Karena ya balik lagi ke akunya sendiri itu juga suka ya sama pertanian, Rek, ya. Sama yang namanya bercocok tanam gitu. Jadi kepake kalau pas pulang ke Indonesia kayak gitu. Nah oke, jadi yang mau dibahas itu kan banyak nih dari kemarin yang tanya, Bang gimana sih caranya kerja ke Jepang? Bang tutorialnya dong, Bang kasih tahu dong cara step-stepnya juga ya, step-stepnya. Oke, bakal tak bahas sekarang, Rek. Lo kenalin yang belum kenal, mungkin nama saya Haikal, biasa dipanggil Opak, aslinya orang Malang, Jawa Timur. Salam kenal, Rek ya. Nah jadi gini, Rek, karena kemarin itu juga di aplikasi sebelah kan banyak yang bikin ya. Yang komentar maksudnya, Bang gimana sih caranya biar bisa kerja ke Jepang, Bang kasih tutorial dong gitu, Bang kasih tipsnya gitu. Nah alhamdulillah kebetulan hari ini tuh ya memang badan juga nggak capek, nggak terlalu ngantuk, walaupun memang bener-bener lelah gitu kan, karena jam kerjanya yang panjang tadi, tapi tetap tak bikinin gitu buat kalian semua, Re. Oke, jadi disimak ya. Ini aku tahu yang nonton videoku sekarang ini kalian-kalian yang pengen tahu caranya buat kerja ke Jepang gitu kan. Cari tutorialnya gitu. Ini bakal tak share dari pengalaman kupas magang dulu sama Tokutegino sekarang ini ya, Rek, ya. Oke, jadi kalau mau ke Jepang itu gini, Rek, nggak semudah yang kalian bayangkan, Rek, ke Jepang itu ya. Kita perlu melewati proses ya, yang namanya mau ke Jepang kita perlu belajar bahasanya juga kan. Salah satu contohnya kita masuk ke LPK dulu. Apa sih itu LPK? Jadi lembaga pelatihan keterampilan ya kalau nggak salah itu artinya. Itu singkatannya gitu kan. Nah, aku dulu masuk situ di 2015 belajar bahasa di situ. Jadi kalau di LPK itu setelah bahasanya lumayan, nanti kita bakal ikutin yang namanya wawancara. Nah, setelah wawancara itu nanti keterima apa enggaknya ya tergantung nasib kalian sendiri-sendiri ya gitu. Aku udah 8 kali wawancara, yang ke-9-nya alhamdulillah goal. Nah jadi kalau misalkan buat teman-teman yang sekarang nih mau ngambil magang, mending kataku kalau saranku jangan magang, langsung ke Tokutegino atau biasanya kita singkatnya TG lah, bahasa orang Indonesianya biasa gitu, kita TG aja, jangan magang. Karena di Jepang sendiri itu magang udah mau dihapus katanya, mau diganti ke TG. Lah kok bisa? Ya enak lah justru TG itu. TG itu kenapa enak? Karena kita satu kali masuk itu 5 tahun kontrak di TG. Dan kalau udah masuk ke TG 2, kita bisa bawa keluarga. Kalau yang punya pacar mungkin orang tua bisa diajak semua, anak istri bisa diajak, paman, pak de, bude semuanya bisa diajak. Asal kalian udah ngambil TG 2. Itulah kelebihannya TG. Dan kita pun bisa kerja permanen selamanya di Jepang. Bukan berarti kita jadi orang Jepang, enggak. Kerjanya aja yang permanen di sini, kayak gitu. Jadi udah dapet ya, Rek, gambarannya ya. Nah, kita masuk ke pembahasan step-stepnya biar bisa kerja di Jepang. Nah, oke, Rek. Jadi kayak gini, Rek. Sebenarnya kalau magang itu yang lumrah kita masuk LPK dulu ya. Nah, TG buat orang yang belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali, masuk LPK juga penting. Belajar bahasa Jepang di situ sampai dapat yang namanya sertifikat JFT dan SSW. Nah, apa sih itu JFT dan SSW? Ini yang perlu kalian tahu, Rek. Bukan berarti kita mau ke Jepang itu aku ada nih uang 100 juta, aku bisa nggak ikut abang kayak gitu. Kemarin ada beberapa yang DM aku kayak gitu. Aku tetap jawab nggak bisa kayak gitu. Seberapa banyak uangmu, aku yang nggak bisa bantu loh. Gimana caranya? Kecuali kalau kamu mau main ke sini gitu kan, pakai visa wisata, itu mungkin bisa aja nanti ketemu di sini. Tapi kan jangkanya pendek gitu kan. Terus juga ada yang bilang, Bang aku ada uang sekian, nanti aku bayar berapapun ke abang asal aku bisa berangkat. Nggak apa-apa ilegal. Kalau bisa stop ilegal ya. Jangan pernah punya pikiran ilegal di negara orang itu enak. Nggak enak, serius nggak enak. Jadi satu itu, Rek, ya.
Jangan pernah punya pikiran pengen jadi ilegal. Itu pesanku Rek ya. Nah kalau Tokute Gino, ini kenapa sih kita harus masuk LPK? Bukan berarti aku nyaranin masuk LPK, enggak. Alangkah baiknya kalau kamu punya inisiatif, misalkan waktunya luangnya banyak, mau otodidak aja deh gitu. Itu lebih bagus, nggak keluar uang banyak loh malah kalau otodidak. Kita belajar di rumah, santai itu. Ambil sehari 3 jam, 4 jam kerja belajar otodidak. Entah itu dari buku, YouTube, atau TikTok sekarang itu lebih enak buat belajar. Di Real IG juga bisa kita belajar kan banyak itu kan. Nah, jadi tinggal kalian kreatifnya di situ gimana kayak gitu kan. Cuman kalau kayak orang kayak aku yang kemarin itu notabene ya kerja juga gitu kan, terus nggak ada waktu buat nyantai-nyantai. Ya paling nyantai ngopi kalau udah pulang kerja pas di Malang kemarin kan. Jadi kalau mau otodidak itu ya nggak bisa gitu Le. Di samping juga rumahku nggak ada wifi-nya dulu kan. Jadi ya udahlah masuk LPK aja gitu kan. Di LPK diarahin belajar dari awal, dari bener-bener nol sampai aku sekarang udah di Jepang ini Rek. Terus aku kerja di pertanian seperti yang kalian lihat di belakang di rumah kaca, di rumah bibit ya. Sampai aku nyampe ke sini itu dari nol bener-bener. Aku masuk LPK itu pertama belajar hiragana katakana itu kan. Belajar hiragana katakana. Habis dari situ kita diajarin masuk bab ya, masuk ya apalan kosakata dah macem-macem pokoknya. Yang ada sangkut pautnya sama Jepang, udah gitu aja intinya di LPK itu. Nah, jadi kalau buat kalian-kalian yang mau ambil Tokute Gino pas masuk LPK itu nggak perlu berangkat dari LPK itu Rek. Kalau saranku ya, ini saranku ya. Maksudnya kalian di LPK itu cukup belajar bahasanya aja. Jadi biar pengeluaran kalian juga nggak gede gitu kan, nggak AIWO. Biasanya kan ada tuh buat biaya ini itu yang udah masuk LPK malah habisnya banyak gitu kan. Jadi niatin aja masuk LPK buat belajar bahasa Jepang sampai dapat sertifikat SSW. Itu keterampilan yang kalian pilih. Mungkin di pertanian kayak aku kayak gini itu SSW-nya pertanian. Jadi kalian nggak semena-mena mau kerja ke sini itu tanpa kalian tahu apa kerjaan kalian pas di Indonesia. Jadi kalian di Indonesia itu kalian udah tahu apa yang mau kalian kerjain nanti di Jepangnya itu Rek, kayak gitu. Misalkan di pertanian, kalian harus ngambil SSW pertanian. Cuman bukan ngambil doang, kalian juga harus mempelajari namanya materi buku SSW pertanian. Nah, di situ. Jadi kita belajar sedikit tentang pertanian di materi yang ada di ujiannya SSW itu tadi sebelum kita ujian ya maksudnya ya. Jadi kita udah ada gambaran kerjanya nanti di pertanian tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bukan kita kosongan, kecuali kalau magang. Kalau magang memang kosong ya. Kita nggak nentuin apa kita mau kerja di bidang apa gitu, nggak kita tentuin. Kalau kayak aku gini, Tokute Gino dan teman-teman yang lain itu udah nentuin dari awal. Aku mau ngambil TG pertanian, berarti aku kerja di pertanian. Seperti yang kalian lihat sekarang kayak gitu kan, Rek. Ada temanku di pengelasan, ada temanku di perawat atau kaigo, ada temanku di pengolahan makanan, macem-macem. SSW-nya pun beda-beda. Nah, situ jadi 2 poin doang sebenarnya kalau kalian itu pengen jadi pekerja yang punya visa Tokute Gino ya, Rek ya. Kayak aku gini kan. Itu butuh SSW 1. Nah, yang kedua itu apa? JFT. JFT itu apa sih, Bang? Itu kan. Nah, jadi JFT itu sertifikat yang menandakan kalian itu udah lulus tes bahasa Jepang. Basicnya lah mungkin ya, kalau kataku sih. Nah, jadi tanpa itu kalian nggak bisa Rek datang ke Jepang. Tanpa JFT kalian nggak bakal bisa sampai ke Jepang. Apalagi sampai Tokute Gino. Bang, aku ada SSW aja nih. Aku mau ikut tes Tokute Gino langsung ke Jepang, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Dame. Sore wa dekinai yo. Kalau itu nggak bisa. Bang, aku ada JFT aja nih, nggak ada SSW. Nanti SSW-nya di Jepang, yang penting berangkat dulu. Itu juga nggak bisa, sama juga. Jadi memang kalau kita mau ngambil Tokute Gino, job awal yang kita targetin apa? Misalkan kayak contoh aja gampang pertanian. Kalian harus belajar materi SSW pertanian. Nah, kalau SSW pertanian udah dapat, terus ngambil JFT. Nah, kalau 2 sertifikat itu tadi udah dapat, tinggal pilihin langkah kalian mau ngambil jobnya di mana. Kalau aku kemarin itu di grup Facebook lowongan kerja ke Jepang. Aku cari di situ ada yang posting, akhirnya nyangkut di tempatku sekarang ini, aku nyangkut kerja kayak gitu.
biasanya ada LPK nawarin juga, mau nggak cari job di tempat kita atau di LPK lain gitu. Itu banyak kalau kalau kalian udah punya sertifikat 2 itu, Rek. Nah, jadi udah ada gambaran belum nih buat teman-teman yang lagi nonton video ini sekarang nih? Kalau belum ada gambaran, ditonton lagi videonya dari awal, Rek, ya, disimak. Nah, jadi poin-poinnya di situ tadi. Kalau bisa ini di 2023 jangan punya pikiran mau magang deh, mending Tokute Gino aja langsung. Itu saranku. Karena di Jepang sendiri berita-berita tentang pemagangan yang mau dihilangkan itu udah banyak. Udah mulai keluar di TV. Tokute Gino yang di up. Sekarang aku Tokute Gino 1. Kemarin aku lihat di berita kalau dari Tokute Gino 1 ke Tokute Gino 2 bisa bawa istri, bisa bawa anak, bisa bawa keluarga. Kerjanya bisa permanen selama kita mau. Kita bosen pulang dulu ke Indonesia 2 tahun kerja di Indonesia, di Indonesia bosen, balik lagi ke Jepang. Kita udah punya TG2, bisa. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman? Tertarik gak ke TG2 kan? Gitu. Nah, jadi kalau saranku itu aja sih buat teman-teman yang lain. Semoga ada gambaran, kurang lebihnya aku mohon maaf tadi ya. Kalau ada yang kurang boleh ditambahin di kolom komentar ya. Tulis aja, kita diskusi bareng di situ. Buat teman-teman yang nggak tahu juga nanti kan bisa sambil baca-baca. Ada yang kurang, ada yang mau nambahin mungkin, silahkan tulis di kolom komentar ya. Aku seneng banget kalau ada yang ngasih masukan ke aku, malah aku tambah seneng kayak gitu. Nah, jadi yang bisa tak bagi segitu dulu. Mungkin nanti kedepannya bakal bikin-bikin ya, karena aku juga belum ada libur, pengen bikin vlog mancing, vlog pas ada festival itu juga nanti tanggal 29 ya, di bulan ini, bulan 7 ini nanti juga bakal ngevlog juga di situ. Pokoknya seputaran main-main ya di Jepangan gini juga. Enggak itu juga, gimana caranya belajar bahasa Jepang, itu mungkin nanti bakal kedepannya kita bikinin juga nih kan, sesuai yang aku lihat itu. Kalau akhir-akhir ini sih banyak yang tanya tentang Bang gimana caranya kerja ke Jepang kayak gitu. Bang gimana caranya biar bisa kayak abang nih kerja di pertanian gitu. Gimana caranya gitu kan, banyak tuh. Nah, jadi sekian dulu Rek ya. Mohon maaf nih kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sama Desa.